Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim anak indigo Kebumen, untuk seluruh sesepuh, untuk seluruh spiritualis, ahli kebatinan, dan untuk seluruh para anak indigo di Nusantara ini. Salam hormat, salam takdim kami juga untuk Padepokan Lokajaya. Wabil khusus salam santun kami, salam hormat kami, salam takdim kami untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, para sesepuh yang sudah memberikan wejangannya, menjabarkan terhadap kami mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit, dan memberikan keilmuan Nusantara asli ya. Alhamdulillah ya. Tentunya sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya, sehingga kita bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rindu kami, salam penantian kami untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan dimanapun berada tetap semangat dalam berjuang menegakkan suatu keadilan, menegakkan suatu kebenaran. Tugas yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian, untuk Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangatlah berat ya. Mudah-mudahan beliau ini selalu sabar menghadapi segala cobaan dan segala-galanya ya. Salam hormat kami untuk Raden Inang Satrio Piningit, dan tentunya untuk para sahabat semuanya. Tentunya kami tim anak indigo Kebumen mohon dukungannya terhadap channel ini. Semoga panjenengan ini semua yang menonton berkenan hati untuk subscribe saja nih. Subscribe ya kan. Nah, insya Allah kita bisa melihat ada berapa ribukah nanti kira-kira yang akan menjadi pengikut daripada Satrio Piningit, ataukah ada berapa seleksi ribukah yang akan terseleksikan menjadi Satrio Piningit juga ya. Maka dari itu, dengan adanya channel ini, mudah-mudahan menjadi edukasi dan informasi mengenai apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, baik kebudayaan kita, baik adat istiadat kita, baik tentang budi pekertinya. Mudah-mudahan channel ini sebagai edukasi informasi yang baik untuk Nusantara ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kami tim anak indigo Kebumen ingin menjabarkan hasil sowan kami mengenai apa yang disebutkan dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya dalam menelisik lebih jauh apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi mengenai ciri-ciri Sang Kinasih Satrio Piningit ini, dan mengenai budak Angon yang sudah dikatakan atau wangsit Prabu Siliwangi sudah menuliskan. Tentunya ini banyak perlu untuk dijabarkan, ditelisik lebih dalam, diartikan lebih luas, dan tidak semata-mata itu ditelan mentah ya. Karena apa? Karena
apa yang dikatakan oleh kitab-kitab kuno ini itu semuanya mengandung arti yang tentunya bisa diartikan dengan orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengerti, ya. Zaman sekarang ini orang yang mengerti itu sangatlah sedikit, sangat sedikit untuk bisa mengartikan kitab Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi. Tuh ya. Maka dari itu yang dinamakan Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya orang yang menjadi pemilih, orang yang menjadi pilihan, orang yang menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sangatlah banyak menyimpan rahasia-rahasia Allah. Jadi Satrio Piningit ini itu tidak mudah untuk ditembus, tidak mudah untuk dipaksa untuk mengaku, tidak mudah untuk dipaksa untuk ditampilkan. Karena apa? Karena semua ini kalau memang belum waktunya, mau sampai kapanpun itu tidak boleh dan tidak bisa untuk dipaksakan. Satrio Piningit ini sebenarnya itu memiliki rahasia-rahasia besar yang disembunyikan oleh beliau, kata sesepuh, ya, baik dari perjalanan-perjalanan beliau mendapatkan suatu amanah, suatu tugas dari para leluhurnya yang tersimpan rapi di dalam hatinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini, juga menyimpan rahasia-rahasia alam yang dimana banyak orang berburu harta amanah, berburu harta karun. Tentunya hal ini tidaklah bisa, karena Sang Kinasih Satrio Piningit inilah satu-satunya kunci yang mampu melihat harta itu, harta amanah itu, kata sesepuh. Makanya itu Sang Kinasih Satrio Piningit ini sebenarnya itu menyimpan rahasia-rahasia yang tidak semua orang itu mampu melihatnya, dan tidak semua orang itu diceritakan. Karena apa? Kebanyakan kalau manusia diceritakan ini, apalagi manusia awam itu malah justru pelanga-plongo, karena tidak masuk akal dan tidak akan paham. Sehingga Satrio Piningit ini juga lebih baik menyimpan sendiri, memendam dan curhat selalu kepada Sang Ilahi. Bagaimana dan siapa jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit ini? Selalu bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi rahasia-rahasia yang tersembunyi, rahasia-rahasia yang begitu besar. Kalau memang ada yang mampu untuk menembusi rahasia yang disembunyikan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini, tentunya semua akan mendapatkan yang namanya harta amanah itu. Apakah harta amanah ini harta yang dulunya dari para zaman Nabi, misalnya Nabi Sulaiman, bisa juga ya, atau hartanya Korun misalnya. Kalau kita sebagai orang awam hanya menebak saja, dan apalagi narasumber yang kami sowani ini hanya bercerita sedikit saja mengenai kemampuannya terhadap menembus Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Satrio Piningit ini juga tidak mudah untuk ditembus melalui mata batin, misalnya mediator, makrifat, karena keilmuan dan penutup yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini bisa menyedot energi orang-orang
yang menembusinya. Itu di alam goibnya. Di alam nyatanya, maka dari itu Sang Kinasih Satrio Piningit juga tidak mau untuk bercerita tentang dirinya kepada orang-orang yang ditemuinya, karena dianggap tidak akan percaya. Dan semua yang kejadian-kejadian yang dialami oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya itu di luar batas logika kita, di luar batas akal kita, sehingga percuma. Kata sesepuh ini percuma, walaupun beliau ini bercerita sama siapa saja tetap dianggap dan tidak akan banyak orang yang percaya. Inilah rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Menurut sesepuh ini sangatlah besar. Banyak sekali rahasia besar, baik dari informasi langit, alam, ya, baik dari informasi dari para leluhurnya itu tersembunyi rapih oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka dari itu menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit itu juga tidaklah perkara yang mudah. Menjadi seorang utusan itu bukan perkara yang enak, yang mudah, karena semua untuk utusan itu mendapat cobaan yang jauh lebih besar daripada manusia-manusia umumnya, manusia pada manusia yang lain seperti kita ini. Maka dari itu kita sebagai manusia awam, sebagai manusia yang manusia biasa, tetap tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan goyah, jangan pernah goyah keimanan ini ditukar dengan miliaran uang, misalnya itu ya. Jangan pernah mau. Tetap kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nantinya keimanan kitalah yang menjadi suatu pertanggungjawabkan setelah kita nanti mati. Tetap tingkatkan keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini zaman sudah mengerikan. Ini zaman sudah sangat tua. Maka dari itu, berjuang itu kita juga berjuang mendoakan sang utusan Satrio Piningit itu. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya semua ini bila mana ada kesalahan, keluputan, ya, kami tim Anak Indigo Kebumen mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.